Salam, apa kabar? Kita berjumpa lagi di pendidikan agama Kristen, khususnya kelas 5. Kita memasuki semester 2. Tidak lupa Bapak mengucapkan selamat tahun baru 2021 buat kita semuanya. Seperti biasa anak-anak, kita akan memulai pelajaran kita dengan pujian berikut ini. Baik, kita sudah mendengarkan pujian, saatnya kita untuk berdoa, memulai segala sesuatu yang kita lakukan. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Kami bersyukur ya Aba, ya Tuhan kami, buat hari yang indah Tuhan, untuk kami dapat belajar bersama-sama. Kami percaya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Kami serahkan pelajaran hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita lanjutkan pelajaran untuk hari ini, yaitu di bab 6, karya penyelamatan. Nah, apa yang kita pelajari pada bab ini? Tentang karya penyelamatan. Karya siapa? Sudah pasti karya Tuhan Yesus. Menyelamatkan siapa? Yaitu menyelamatkan manusia. Kenapa diselamatkan? Karena manusia sudah berdosa, jatuh ke dalam dosa sejak Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, ya, melanggar peraturan. Baik, anak-anak silakan baca kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 24. Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 24. Apakah kasih waktu untuk membacanya? Baik, anak-anak sudah membacanya, kita lanjut pelajaran kita. Apakah yang dimaksud dengan janji? Ya, janji. Kalau janji keselamatan, kalau kita melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia ini ada alamatnya. Maka janji itu adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, seperti hendak memberi atau menolong, datang dan bertemu. Jadi janji di sini ucapan yang menyatakan kesediaan, berarti seseorang mengucapkan, berkata bahwa dia sanggup untuk berbuat sesuatu kepada seseorang atau kelompok orang atau banyak orang atau semua orang, ya, bahwa janji dia sanggup untuk memberikan atau menolong dan datang atau bertemu dengan seseorang, ya anak-anak ya. Jadi janji yang dimaksud di sini dari kitab Kejadian 3 ini bahwa Tuhan akan datang untuk menyelamatkan manusia yang sudah berdosa. Ya, manusia sudah berdosa, bahwa Tuhan berjanji akan datang untuk menebus dosa manusia. Ya, anak-anak ya. Nah, janji di sini ya dalam pelajaran kita hari ini ada tiga bagian ya. Yang pertama, janji yang akan digenapi. Janji ini
akan digenapi, dan berarti belum terjadi. Ya, anak ya. Janji yang dimaksud di sini belum terjadi dan akan terjadi. Ya. Dan akan terjadi dan akan terlaksana seperti yang dikatakan Tuhan di dalam kitab Kejadian. Setelah manusia jatuh dalam dosa, dia akan datang ya untuk menyelamatkan manusia. Dalam kitab Perjanjian Lama itu belum datang, belum digenapi. Ya, belum digenapi. Nah, yang kedua, janji yang tidak digenapi. Ini biasanya dilakukan oleh manusia. Ya, contohnya, nanti ya kita ketemu di sekolah, saya datang jam 10. Ternyata dia tidak datang. Mungkin ada alasan tertentu. Satu, bisa dia lupa. Yang kedua, ada pekerjaan atau ada kegiatan lain yang harus diikuti dan dia tidak datang dan tidak memberitahukan. Nah, janji ini tidak digenapi. Ini yang disebut janji yang tidak tergenapi. Ya, kalau Tuhan berjanji pasti akan digenapi. Ada lagi lagunya itu, janjimu seperti fajar pagi hari. Ya, setiap pagi pasti matahari terbit. Tidak ada namanya matahari tidak terbit di pagi hari. Ya, seperti itulah janji Tuhan bahwa akan digenapi. Yang ketiga, janji yang pasti digenapi. Ya, dan ini berkaitan dengan janji yang pertama dan yang ketiga ini pasti digenapi, dan ini sudah digenapi ketika Yesus lahir ke dunia, ya, dan dia melayani dan dia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Nah, di sini tergenapi antara 1 dan 3 ini nyambung. Anak-anak ya. Baik. Anak-anak coba lihat di bawah ada tulisan like atau subscribe atau share. Nanti silakan dibagikan video ini buat teman-teman, saudara-saudara, agar anak-anak yang lain dapat diberkati lewat pelajaran, dan ini adalah salah satu pelayanan kita. Ya, jangan lupa loncengnya ya anak ya. Baik, janji Tuhan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah berjanji akan menyelamatkan yang dilakukannya sendiri. Dan jika manusia jatuh dalam dosa, Allah sendiri yang menyelamatkan manusia. Dia sendiri turun tangan. Tidak melalui perwakilan, tidak melalui orang malaikat atau yang lain, tapi Yesus sendiri datang. Dialah pencipta langit dan bumi. Ya. Dia datang sendiri dengan nama Yesus yang kita kenal ya, atau Immanuel, juru selamat. Ya, itu yang kita kenal. Yesus sendiri turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kalau Yesus tidak datang, apa yang terjadi? Manusia semuanya pasti masuk neraka. Tidak ada satupun yang lolos. Ya, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia pertama, ya, berarti manusia pertama. Kalau manusia ketiga atau keempat, berarti manusia yang pertama dan kedua bisa masuk surga. Tapi ini manusia pertama jatuh ke dalam dosa, berarti seluruhnya manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Nah, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di dalam Kejadian 3 ayat 15. Ini ada perkataan Tuhan terhadap apa? Terhadap iblis, ya. Dan inilah janji Tuhan yang digenapi, yaitu ini janji Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 15, janji Tuhan, dan digenapi di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yaitu lewat kehadiran Yesus, ya, lewat kelahiran Yesus di Bethlehem. Karena ya, demikianlah pembelajaran kita pada saat ini. Kita akan lanjutkan pelajaran yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.